Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Risalatul Mu'awanah karangan Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita sudah sampai di halaman 93, masuk pasal baru membahas tentang betah di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu pasal. Wa alaika bi tulil maksi wa kasratil julusi fil masjidi bi niyatil i'tikaf. Wa alaika hendalah engkau wahai saudaraku bi tulil muksi, dengan lama menetap. Wa kasratil julus, dan banyak duduk fil masjid, di dalam masjid. Nah, ini anjuran betah, tulil maksi, lama menetap. Jadi kalau begitu datang ke masjid, kita dianjurkan hendaklah berlama-lama di masjid. Wa kasratil julus, dan banyak duduk di dalam masjid. Ini berarti sering. Kita sering ke masjid, begitu nyampe di masjid dianjurkan kita hendaklah betah di dalam masjid. Biniyatil i'tikaf, kita berada di masjid dengan niat i'tikaf. Karena sering kita dengar, masjid itu bagi orang yang beriman itu ya umpama ikan dalam air, ketemu tempatnya nyaman. Nah, masjid bagi orang munafik itu bagaikan burung dalam sangkar, nggak betah, pengen keluar aja. Nah, kenapa kita harus sering ke masjid? Beliau memberikan alasannya. Fa innal masajida buyutullah wa habbul buka'i ilaih. Karena sesungguhnya masjid itu rumah Allah. Arti rumah Allah, rumah tempat mengingat Allah. Wa habbul buka'i, dan sesuka-suka bagian bumi ilaihi, kepadanya Allah. Buka ini buk'atun, jamak dari buk'atun, bagian bumi. Ahabbul buka'i, bagian bumi yang paling disukai Allah yaitu masjid. Nah, itu alasan yang pertama. Dan karena ada hadis Nabi juga. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Al masjidu baitu kulli taqiyin. Bermula masjid itu rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Kalau memang kita menyatakan diri sebagai muttaqin, bagian dari orang yang bertakwa, maka hendaklah kita sering dan betah di masjid. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkata ianya Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fa ashhidu lahu bil iman. Ya, atau fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat akan seorang laki-laki, hal keadaan laki-laki ya'tadul masajida, membiasakan ia akan ke masjid. Ya, membiasakan ia al-masajida, dalam masjid. Beradat ia al-masajida, kita jadikan dharaf. Apabila engkau melihat akan laki-laki, hal keadaan laki-laki itu ya'tadu, membiasakan ia dalam masjid. Kita lihat orang sering di masjid, setiap sholat jamaah dia ada di sana. Fashhadu, maka bersaksilah kamu baginya bil iman, dengan keimanan. Bersaksilah kamu bahwa dia memang orang yang beriman. Karena kalau bukan orang yang beriman, nggak betah di masjid. Orang munafik itu nggak betah di masjid, bagaikan burung dalam sangkar. Wa qala Allah Ta'ala, dalil lagi, dan berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja memakmurkan akan masjid-masjid Allah, man, fa'il ya'maru, oleh orang-orang yang beriman ya dengan Allah dan hari akhirat. Nah, jadi firman Allah, cuma orang yang percaya kepada Allah,
orang yang percaya adanya hari akhirat, yang sanggup memakmurkan masjid Allah, mengisinya dengan berbagai ibadah atau dengan pengajian atau apapun. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya akhirat, tidak percaya ada balasan di akhirat, dia nggak bakal bisa memakmurkan masjid. Apalagi di masjid itu nggak ada uangnya. Karena masjid bukan sumber uang. Masjid, untuk mengisi masjid butuh kepada ikhlas. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yang sanggup memakmurkan masjid Allah. Kemudian wa'addahu alaihissalam fi sab'atil ladzina yudhilluhumullahu bidhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dan menghitung wa'addahu, dan menghitung akannya siman yang memakmurkan masjid Allah. Menghitung akannya siman oleh Nabi alaihi salatu wasalam fi sab'atil ladzina, dalam 7 golongan. 7 alladzi yudhilluhum, yang memberi naungan akan mereka oleh Allah, bidhilli arsyihi, dengan naungan arasnya Allah, yauma la dhilla, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Jadi Nabi menyatakan orang yang terikat hatinya dengan masjid masuk dalam salah satu dari 7 golongan yang Allah lindungi di hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, hari yang sangat panas sekali, yang nggak ada perlindungan, nggak ada payung, nggak ada apapun. Ada 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah, mereka aman. Salah satunya yaitu orang yang terikat hatinya dengan masjid, orang yang sering ke masjid. Nah, ini hadis Nabi. Faqala, maka berkata ianya Nabi, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid, dan seorang laki-laki yang bermula hatinya laki-laki itu terikat dengan masjid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu tertaut ke masjid. Begitu pulang dia pengen kembali lagi. Pulang pengen kembali lagi. Idza kharaja minhu, bila keluar ia darinya masjid. Hatta ya'uda ilaih, hingga kembali ia ke masjid. Artinya selalu menanti sholat berjamaah. Begitu pulang balik lagi. Pulang balik lagi. Nah, ini banyak dalil tentang keutamaan kita berada di masjid. Walakin alaika halal julusi fihi bil adabi wal ihtirami wal imsaki an fudulil kalam. Tetapi hendaklah kepadamu halal julusi, pada ketika duduk dalamnya masjid, bil adabi, dengan penuh adab, wal ihtiram, penghormatan, wal imsak, dan menahan diri, an fudulil kalam, daripada kalam-kalam fuduli, kalam-kalam yang tidak bermanfaat. Fadlan, lebih-lebih lagi, anil mahduri minhu, dari yang diharamkan, dari yang dilarang darinya kalam, wal harami, dari yang haram. Beliau di atas menganjurkan kita untuk sering ke masjid, betah di masjid. Namun, walakin alaika, tetapi hendaklah, wa alaika, jadi alaika itu wajib kepadamu, di atasmu, ketika duduk dalam masjid, bil adab. Ketika kita duduk di masjid, kita menjaga adab, menghormati, menahan diri dari pembicaraan yang tidak penting, fadlan anil mahdur, apalagi dari yang dilarang darinya kalam dan haram. Kalam-kalam yang mubah saja, yang tidak ada manfaatnya, kita tinggalkan, apalagi kalam yang diharamkan diucapkan, kalam-kalam jorok, jangan kita ucapkan dalam masjid. Faiza badalakat tahaddusu bi syai'in min umurid dunya fabruz ila kharijil masjid. Maka bila muncul bagimu oleh berbicara dengan sesuatu dari urusan dunia. Maksud fa'in bada, bila muncul, bila kita pengen ngomong sesuatu. Fa'in badalaka, jika tampak bagimu oleh berbicara dengan sesuatu dari urusan dunia. Kita pengen membahas urusan dunia. Fabruz ila kharijil masjid. Maka keluarlah kamu, fabruz, segeralah kamu, ila kharijil masjid, menuju keluar masjid. Pergi keluar masjid, bicarakan di luar masjid, jangan di dalam masjid. Wala tashtaghil fil masjidi illa bil ibadati faqat. Janganlah engkau menyibukkan diri di dalam masjid
illa bil ibadati fakat, kecuali dengan ibadah saja. Li'annahu lam yubna illa liyu'badallahu fih. Karena bahwa sungguhnya masjid itu lam yubna, tidak dibangun akan dianya masjid, melainkan liyu'badallah, supaya diibadahi, disembah akan Allah fihi, dalamnya masjid. Jadi masjid itu dibangun untuk beribadah kepada Allah. Makanya jangan ngomong hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam masjid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi janganlah kita menyibukkan diri dalam masjid kecuali dengan ibadah, karena masjid dibangun untuk ibadah. Qala Allah Ta'ala, berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ini, kalau nggak salah ya. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuh. Dalam rumah-rumah yang telah memberi izin oleh Allah akan bahwa diangkat akan ianya rumah. Wa yuzkara fiha, dan disebutkan dalamnya rumah, ismuhu, akan namanya Allah. Ila qaulihi, hingga firmannya Allah, wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Bermula Allah itu memberi rezeki hanya Allah akan siapapun yang Allah kehendaki, bighairi hisab, dengan tanpa batas. Nah, jadi memang dalam masjid dibangun untuk tempat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza dakhaltal masjidah faqaddim rijlakal yumna, dan bila Anda mau masuk ke dalam masjid, faqaddim, maka dahulukan olehmu akan kakimu yang kanan, rijlakal yumna, kakimu yang kanan. Wakul, dan baca olehmu, bismillah wassalatu ala rasulillah, bismillah wassalatu ala rasulillah, Allahumma ghafirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Sekarang mudah, di pintu masjid biasanya sering ada dituliskan doa. Cuma doanya ada yang sedikit berbeda di sini. Bismillah wassalatu ala rasulillah, dengan nama Allah, selawat kepada Rasulullah. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah bagiku, zunubi, akan segala dosa-dosaku. Waftahli, bukakan olehmu untukku, abwaba rahmatik, akan pintu rahmatmu. Dalam masjid itu banyak rahmat Allah. Kita datang mencari rahmat Allah, mencari karunia-Nya sambil beribadah kepada Allah. Wala tajlis hatta tusalliya raka'ataini. Janganlah engkau duduk hingga engkau salat akan 2 rakaat. Begitu masuk masjid, masjid punya hak. Masjid harus dihormati. Cara menghormati masjid yaitu dengan salat 2 rakaat, salat tahiyah. Atau salat apapun, yang penting salat. Fa illam tatamakkan minas salati fakul arba'a marratin. Maka jikalau engkau tidak mungkin dari salat, maka katakan olehmu 4 kali. Begitu kita masuk masjid, salat jamaah sudah mau dilaksanakan, berarti kita tak berkesempatan untuk salat. Maka kita ganti dengan membaca 4 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi 4 kali ini sebanding dengan 2 rakaat tahiyat. Wa idza kharajta minhu faqaddim rijlakal yusra. Dan apabila engkau mau keluar darinya masjid, maka dahulukan olehmu akan kakimu yang kiri. Keluar pakai kaki kiri dulu. Wa qul ma taqaddam, katakan olehmu akan ma yang telah dahulu ianya ma. Doanya sama. Bismillah wassalatu ala rasulillah. Kemudian waj'al badala abwabi rahmatik abwaba fadlik. Ganti, jadikan olehmu akan ganti abwaba rahmatik akan abwaba fadlik. Jadi beda dikit, kita ganti. Bismillah wassalatu ala rasulillah, Allahumma ghafirli zunubi waftahli abwaba fadlik. Ini doang kita ganti. Abwaba rahmatik menjadi abwaba fadlik. Jadi di luar masjid berarti kita pengen berusaha, bekerja, berarti mencari karunia Allah. Makanya kita minta, ya Allah bukakan untukmu pintu karuniamu. Waftahli abwaba fadlik. Wazid, tambahkan olehmu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa junudih. Aku berlindung dengan Allah dari setan yang terkutuk dan dari pasukan-pasukannya setan. Di luar masjid banyak setan. Kita dianjurkan berlindung, walaupun dalam masjid juga ada setannya. Ya. Jadi kita berlindung. A'udzubillahi minasyaiton. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa junudih. Ya. Luar biasa ini kalau kita praktekkan.
Wa iza sami'tal muadzina faqul misla ma yaqulu illa fil hayyalatain. Apabila engkau mendengar akan muazin, kita mendengar muazin baik kita dalam masjid atau di luar, faqul misla ma yaqul, maka katakan olehmu akan misil ma yang berkata ianya si muadzin. Kita ikuti apa yang dikatakan oleh si muazin. Illa fil hayyalatai, kecuali pada hayyalatai ini. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, itu beda. Fakul, maka katakan olehmu la haula wala quwata illa billah. Wat taswib wa fit taswib kita kata fil hal alataini. Dan kecuali pada taswib. Pada taswib ini yaitu as-salatu khairum minan naum. Pada taswib. Nah, ketika muazin membaca taswib di salat subuh, kita membacanya sadaqta wa bararta. Sadaqta, engkau benar wahai muazin, wa bararta, dan engkau telah berbuat baik karena engkau menyatakan salat itu lebih baik dari tidur. Jadi dalam hayya 'alal falah itu as-salatu khairum minan naum itu ada pembahasan khusus nanti. Ya. Jadi para ulama juga ada yang menganjurkan hayya 'ala khairil amal. Banyak hadis-hadis yang membahasnya, nanti bisa cari sendiri. Asal muasal as-salatu khairum minan naum, dan asal muasal hayya 'ala khairil amal. Hayya 'ala, marilah kita melakukan sebaik-baik amal, yaitu salat. Fa iza faragta min jawabihi fasalli 'alan nabi. Bila engkau telah selesai dari jawabnya muazin, fasalli, maka selawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepada Nabi. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Summa qul, kemudian katakan olehmu, kita tambah lagi doanya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ya Allah, rabba hadhihi, ya Allah, wahai pemilik ini doa-doa yang sempurna. Wassalatil qa'imah, pemilik salat yang akan ditegakkan. Ati sayyidana, berikan olehmu kepada junjungan kami Muhammadan, siapa beliau, Nabi Muhammad, al-wasilah, akan wasilah, wal fadilah, dan akan fadilah, keutamaan, wa ba'asuhu maqaman, bangkitkan olehmu akan Nabi Muhammad maqaman, dalam satu tempat mahmudan yang terpuji, alladzi wa'attah, tempat yang telah engkau janjikan akannya Nabi Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah enggak ada wasyarafa di sini, wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Ya. Kemudian wa aksir minad du'ai bainal adzani wal iqamah, dan perbanyak olehmu dari doa di antara azan dan iqamah. Sesudah azan kita sudah sholat sunnah misalkan, sambil menanti iqamah kita berdoa. Ini kesempatan terbaik untuk berdoa. Berbanyak doa di antara azan dan iqamah. Liqaulihi, karena sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Ad-du'a'u bainal azani la yuraddu. Bermula doa di antara dua azan, yaitu antara azan dan iqamah, itu tidak akan ditolak dia. Ya, kalau sering kita berdoa, insya Allah doa kita makbul. Wa minad du'a'il waridi fi hadzal waqti Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Sebahagian dari doa yang warid ianya doa dalam ini waktu itu Allahumma. Jadi sebahagian dari doa yang warid dari hadis Nabi yang kita baca antara azan dan iqamah, yaitu doa ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku hambamu ya Allah. As'aluka, hamba mohon kepadamu, al-afwa, kemaafan, wal afiyata, kesehatan, keselamatan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Apalagi sekarang lagi keadaan pandemi begini, kita banyak baca doa ini agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad waradal hasu fi sunnati ala hadzal du'a fi ghairi hadzal waqti. Dan sungguh telah waridlah oleh anjuran hasu. Dan sungguh telah waridlah oleh anjuran dalam sunnah Nabi kepada ini doa fi ghairi hadzal waqti, pada bukan ini waktu. Jadi doa ini Allahumma inni as'alukal afwa ini banyak hadis menjelaskan supaya ini senantiasa kita baca, bukan hanya antara azan dan iqamah. Ya. Nah, bahkan di malam-malam Ramadan juga hampir sama doa ini. Inni as'alukal afwa innaka afun karimun
Tuhibul afwa fa'fu anna, ya Allah ya Karim, hampir sama. Dan di setiap kesempatan doa ini kita perbanyak. Fa'alaika bihi, maka hendalah engkau dengannya doa. Fa innahu min ajma'il ad'ayati wa afdaliha, karena bahwa sungguhnya doa itu sebahagian dari selengkap-lengkap doa dan utama-utamanya doa. Doa ini pendek tapi udah lengkap nih untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Allahumma ini as'alukal afwa, hamba mohon kepadamu kemaafan ya Allah. Wal afiyah, keselamatan, kesehatan, keselamatan di dunia dan di akhirat, lengkap banget. Pendek ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, inilah kita, semoga Allah menjadikan kita orang yang betah di masjid, sering dan betah berlama-lama di masjid, bersikir, kita melakukan hal-hal yang baik. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.